Hai, halo semua. Setelah saya mengulas manga Black Clover chapter 232 dan chapter 233, kali ini saya akan mengulas manga Black Clover chapter 234. Jadi bagi kalian yang ketinggalan ulasan manga sebelumnya, lebih baik kalian nonton dulu video saya tentang manga Black Clover di chapter 232 dan 233 agar kalian bisa ngerti ceritanya dan nggak kepotong-potong di chapter 234 ini. Jadi pada chapter ini kita akan kedatangan salah satu dari anggota Dark Triad. Siapakah dia? Mari kita tonton aja. Check it bro. Pada awal chapter, kita berada di markas dari Fajar Keemasan. Terlihat salah satu dari anggota Fajar Keemasan sedang menanyakan di mana wakil kapten dari Fajar Keemasan alias si Yuno. Dan salah seorang dari ketiganya mengatakan bahwa wakil kapten Yuno sedang di kampung halamannya, yaitu di desa Hage. Padahal mereka baru saja menyelesaikan sebuah misi. Ya, bukan misi besar sih, tapi mereka semua sangat salut dengan Yuno yang langsung datang ketika kampung halamannya sedang memanggilnya. Benar-benar anak yang berbakti pada kedua orang tua ya, kagak kayak lo, sukses dikit aja sombong. Balik ke cerita, dari percakapan tersebut masih aja ada yang rasis pada Yuno. Ya, karena kampungnya berada di kerajaan Clover yang paling luar dan paling miskin. Tapi di situ Yuno yang dibela oleh salah satu anggotanya yang cantik. Ya, wanita emang gitu ya, kalau ada cowok ganteng plus sukses pasti caper deh. Dan benar saja, Dedek Emas ini berkata walaupun Yuno berasal dari keluarga miskin, tapi dia sukses, nggak kayak lu yang kerjanya cuma merotin orang tua aja. Dan berbicara kalau Yuno merupakan penyihir agung tanpa melihat latar belakangnya. Ya gitulah ya cewek ya. Dan seseorang cowok dari mereka berkata bahwa Yuno memang hebat. Dalam waktu 1,5 tahun saja dia sudah dapat menjadi wakil kapten. Dia sangat memuji Yuno dan dia cowok. Ya, cowok yang memuji cowok. Wow, muni orang. Dan walaupun memiliki banyak musuh, Yuno juga memiliki fans club yang berisi cewek-cewek cantik. Ya, begitulah ya cewek ya. Kembali ke rumah hantu. Maksudnya gereja desa Hage. Pak Tua Jenkin, ya ini saya beri nama Pak Tua Jenkin aja karena saya sebenarnya nggak tahu namanya sih. Dan Bell, ya bukan Gareth Bell ya, sangat terkejut karena mendengar Yuno sebenarnya adalah pangeran dari kerajaan Spade. Karena saking kagetnya, mata Pak Tua Jenkin ini jadi melotot dan sampai hampir lepas. Dia sudah menduganya kalau Yuno adalah seorang bangsawan. Ya biasalah, yang paling ganteng, jago, cool biasanya sih orang kaya. Dan kalau dia bukan orang kaya, maka bapaknya pasti kaya. Kemudian orang asing itu bertanya pada Yuno, apakah yang di sampingnya itu? Apakah tawon atau lalat atau kumbang malam? Padahal itu peri. Lalu Bell pun memperkenalkan dirinya sebagai roh angin. Orang asing tadi menjadi sangat yakin bahwa Yuno ialah memang pangeran dari kerajaan Spade. Tapi Yuno masih nggak percaya. Padahal kalau gue yang dibilang itu pangeran, pasti gue langsung setuju. Sok jual mahal sih. Lalu Yuno pun bertanya, kenapa pangeran kerajaan Spade ditinggalkan di desa kumuh miskin antah berantah seperti desa Hage. Karena kalau dia tahu dia adalah pangeran kan nggak perlu makan kentangnya Suster Lily ya. Tapi enak sih memang kentangnya Suster Lily ya. Ya kentangnya memang kentangnya Suster Lily. Lalu pria asing itu memperkenalkan namanya yaitu Rob. Ya dari chapter kemarin memang belum ada namanya, makanya saya bilang ini orang asing mulu ya. Dan Rob pun mengatakan bahwa dia kesini dalam rangka kabur dikejar utang. Ya maksudnya kabur dari Dark Triad. Ralph pun seketika mengambil grimoire-nya dan mengingatkan Yuno pada masa lalu mantan. Ya maksudnya masa lalu tentang keluarganya gitu loh. Tentang ibu dan seluruh rakyat dari kerajaan Spade yang masih damai. Dan ingatan lain yang diingat oleh Yuno ialah tentang dari kerajaan Spade oleh Dark Triad. Di situ terlihat asap yang mengepul, tanda terjadi kebakaran yang sangat hebat. Karena tiada asap kalau tiada api, dan semua orang tahu itu. Dan disitulah pula terlihat bahwa rakyat Spade hanya pasrah saja, lemah. Pertarungan sengit pun terjadi, tapi apa daya, mereka memiliki kekuatan iblis Dajjal. Jadi mereka sangat kuat dan tak terhentikan. Dan terlihat ayah Ralph menyelamatkan Yuno agar tidak dibunuh. Dan ketika ayah Ralph ini menemukan sebuah gereja kumuh miskin dan antah berantah, dia lalu meninggalkan Yuno di situ agar Yuno bisa makan kentangnya Sister Lily. Ya, kentangnya lagi. Lalu ketika Yuno tersadar setelah mengingat masa lalu mantan,
Yuno sangat pusing dan matanya rabun. Semoga nggak kena stroke nih bocah. Rol pun mengatakan bahwa yang ia perlihatkan adalah nyata tanpa rekayasa, seperti reality show di Indonesia yang katanya asli tapi padahal rekayasa. Tapi kata mbah gua asli. Yuno masih nggak percaya, dia masih kukuh dengan pendiriannya bahwa dia adalah Yuno dari kerajaan Clover. Dan tiba-tiba ada panggilan masuk. Yuno langsung mengucapkan passwordnya, yaitu Yamaha semakin di depan. Dan ternyata ada kabar yang benar-benar gawat, yaitu markas Fajar Keemasan sedang diserang oleh trio Kucrut atau Dark Triad. Di situ terdapat ledakan yang sangat besar. Dan itu iblis Dajjal ini berkata bahwa mereka boleh membunuh semuanya kecuali penyihir cahaya. Ya, tentu saja penyihir cahaya yang dimaksud adalah Komandan Vengeance. Dan chapter 234 pun berakhir. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, share, dan komen channel saya. Jangan cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Oke, Bagayaro.